Berhenti, hentikan mobil. Di sini sudah boleh. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan jalan bersamamu ke asrama. Sekarang sudah malam. Aku tidak enak hati kalau kamu jalan sendirian. Gak apa-apa. Gak perlu. Kamu tahu kan, kalau aku antar kamu ke sini. Kamu pergi lalu tiba-tiba menghilang. Menurut hukum, aku adalah tersangka nomor 1. Baiklah kalau begitu. Tunggu. Biar aku bukakan pintunya. Kalau kamu tidak keberatan, aku mungkin jalan agak lambat. Aku tahu kalau kamu lari, kamu akan sampai asrama dengan cepat. Tapi aku harap kamu sabar untuk jalan pelan-pelan bersamaku. Tentu saja aku mau. Aku masih ingat, zaman kuliah dulu. Gedung jurusan arsitektur itu mudah dikenali. Kenapa? Karena jam 3 pagi. Ruang belajar mandiri masih terang. Wah, tugas kamu sebanyak itu? Setelah kerja, aku lembur hampir tiap hari. Aku nggak punya hari libur. Kenapa? Aku nggak kelihatan seperti arsitek? Ah, enggak. Kelihatan banget. Jadi kamu pasti orang yang sangat rapi. Sejak kecil, ayahku biasanya menyuruhku. Setelah selesai sarapan, aku harus bikin daftar pekerjaan. Itu kebiasaan keluarga. Harus punya rencana. Nggak heran kamu tahu istilah itu. Atelophobia. Kamu punya atelophobia? Mungkin. Penyakit keluarga, juga penyakit pekerjaan. Tapi aku kebalikan banget sama kamu. Aku tipe orang yang bisa ninggalin barang di mana-mana. Juga nggak suka membereskan. Jadi penyakit apa ini namanya? Obsessive spotless disorder. Nah, itu namanya malas. Kamu aja yang bilang. Aduh, kenapa mereka kunci gerbangnya? Itu gerbang utama terkunci? Ini aku kembalikan. Kamu pergi dulu aja. Jadi kamu mau ngapain? Aku bisa memanjat masuk. Memanjat masuk? Kamu gak bercanda kan? Itu terlalu tinggi. Gimana kamu bisa manjat masuk? Gampang banget. Yoi, serius. Tolong turun, bahaya. Turun. Setinggi itu pasti bahaya banget. Gimana kalau kamu cedera? Sebenarnya nggak apa-apa. Aku sering memanjat masuk. Sering? Enggak. Aku agak sering banget itu gerbang kamu. Tunggu. Ada orang di sini? Halo? Ada orang? Satpam? Hai. Kamu udah tidur? Xiao Qiu, kamu ngapain? Turun sini. Bahaya. Kan, gampang banget, ya? Kak Veronica, Cepetan. Hati-hati. Pegang yang kuat. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Oke, cepetan pulang. Dadah.
Pak Wang, aku nemu ini di ruang tamu. Masih perlu? Serahin aja ke aku. Kalau gitu aku duluan ya. Terima kasih. Dadah. Kamu gak boleh tidur di ruang tamu, Xiao Qiu. Xiao Qiu. Xiao Qiu. Jing Wen. Jing Wen. Bos Wen, kenapa pagi-pagi banget nelpon aku? Apa? Enggak. Gimana gaji aku? Tong Yu. Tong Yu. Bisa bantu aku ngomong ke bos Wen? Aku beneran butuh kerjaan ini. Ini gaji kamu. Kapan bosnya datang? Aku mau jelasin sendiri ke dia. Xiao Qiu. Ingat untuk mengembalikan seragam. Kalau tidak, akan dipotong dari uang jaminan. Paman, Xiao Qiu, maafkan saya. Saya tak maksud dia. Jadi saya harus menghubungimu sepagi ini. ada apa ya Paman? Baru-baru ini bisnis saya gagal. Saya masih butuh sedikit dana. Uang yang dipinjam keluarga kamu dari saya. Bisakah kamu pikirkan untuk mengembalikannya? Tidak harus seluruhnya kok. 2 atau 30 ribu juga sudah cukup. Paman tidak perlu khawatir. Masih ada sedikit uang di kartu saya. Lebih dari 6.000. Beri saya waktu lagi. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikan semuanya. Baiklah, sudah begitu saja. Selamat tinggal. Musibah selalu datang beruntun. Kali ini benar-benar hancur. Selamat datang. 1 kopi, tolong. 1 roti gandum. Kamu datang tepat waktu, toko kami. Baru saja menambah jenis biji kopi baru. Kami baru saja selesai menyeduhnya. Atau silakan duduk saja. Nanti saya akan bawakan kemari. Tidak apa-apa, saya bisa berdiri menunggu di sini. Tempat kerja kamu pasti di dekat sini kan? Tidak terlalu dekat. Kalau begitu tempat tinggal kamu pasti di sini. Juga tidak dekat. Ini canggung sekali. Saya ingin memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Ye Jingwen.
Nama keluarga ayah saya Ye, ibu saya Wen. Mereka berdua adalah peneliti akademis. Mereka berharap saya tidak suka ribut, jadi memberi saya nama Ye Jing Wen. Halo, saya Wang Lichuan. Halo? Halo? Kopinya sudah siap. Dan ini adalah hidangan penutup yang saya berikan untukmu. Rasanya sangat enak, cobalah. Terima kasih. Ah benar, kapan Xiao Qiu masuk kerja? Ada apa kamu mencarinya? Tidak, hanya ingin bertanya saja. Dia berhenti dari pekerjaan ini. Terima kasih, tidak apa-apa. Roti gandum. Nanti aku akan bawa ke kamu. Lichuan. Xiao Qiu. Aku menemukan jepit rambut di ruang tamuku. Ada hati perak di bagian atasnya. Apakah itu milikmu? Itu milikku. Itu hadiah dari kakakku. Aku pergi ke kedai kopi. Dengar kamu berhenti kerja, apa yang terjadi? Karena sudah akhir semester. Waktunya sudah cukup tetap. Lagi pula aku ingin mendapatkan beasiswa, jadi aku tidak punya waktu untuk bekerja lagi. Jadi, apakah hidupmu sedang kesulitan? Tidak sama sekali. Biasanya aku bisa menerima beberapa pekerjaan terjemahan lepas. Atau mungkin ini. Kamu datang ke sini untuk membantu aku. Aku sedang mencari guru bahasa Mandarin. Wang Lichuan, apakah kamu yakin tidak melakukan amal? Amal? Aku benar-benar sedang mencari guru bahasa Mandarin. Lagi pula menurutku kamu sangat cocok untuk ini. Kalau aku benar-benar membutuhkannya, aku pasti senang melakukan pekerjaan ini. Kalau begitu 2 hari seminggu, biaya les akan disesuaikan dengan waktunya. Aku tidak akan menerima uangnya. Bagaimana bisa aku terima? Kamu sudah banyak membantu aku. Aku bisa jadi guru bahasa Mandarinmu secara gratis. Itu tugasku. Bagaimana bisa kamu tidak menerima biaya les? Kalau kamu merasa canggung, aku belajar bahasa Mandarin. Kamu membantu aku dengan tesis saya. Setiap minggu kita bertemu 2 kali. Aku merasa sudah cukup belajar bahasa Mandarin. Sisa 30 menitnya kamu koreksi tesis saya. Bagaimana menurutmu? Oke, kalau begitu kita mulai besok. Bagaimana kalau jam 1 siang? Oke, jadi jam 1 siang besok. Aku akan menunggu di hotel S1, di perusahaan sekolahku. Telepon aku kalau kamu sudah sampai. Oke, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Bye-bye. Cepat. Malu-maluin. Lihat, ganteng banget. Udah foto? Udah, lihat. Ganteng banget. Ganteng banget. Kok bisa setinggi itu? Tinggi banget. Maaf, bisa geser dikit? Halo, boleh lihat kartu perpustakaanmu. Kalau tidak punya kartu perpustakaan, tidak boleh masuk. Aku tidak punya kartunya, aku cari seseorang. Jadi tidak boleh masuk. Aku telepon dulu. Oke. Halo, nomor yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi, coba lagi nanti. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat. Halo, nomor yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi. Pak Wang? Ya, Ya Jing Wen. Kenapa ada waktu ke sekolah? aku datang untuk beberapa hal. Cari Xie Xiao Qiu kan? Xiao Qiu tidak di sini, dia di luar.
Dia di luar? HP-nya tidak bisa dihubungi. Mungkin ada teman SMA. Datang ke Shanghai ketemu dia. Dia ke stasiun jemput temannya. Urusannya mendesak? Tidak mendesak. Aku kesini belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin? Kamu ketemu orang yang tepat. Aku bisa ajarin kamu. Aku punya sertifikat Mandarin level 1. Juga juara pertama lomba presentasi kota. Sudah cukup buat ajarin kamu. Gak apa, aku sudah bicara sama Xiao Qiu. Jadi, cukup satu guru? Semakin fokus belajar bahasa, semakin bagus. Pernah kepikiran punya 2 guru? Jadi begini, kakakku juga ada di Shanghai. Aku rasa dia juga butuh guru bahasa Mandarin. Ini kakak namanya. Kamu harus hubungi dia. Kakak? Terima kasih. Jangan terlalu formal. Aku harus pergi, masih ada urusan lain. Dah? Sudah 30 menit. Kok Li Chuan belum datang? HP-ku rusak. Pasti ketinggalan telepon dari Li Chuan. Mau tanya, HP ini bisa diperbaiki nggak? Ini rusak. Rusak, atau mungkin beli yang baru. Tapi cuma jatuh ringan. Lihat sisi ini, nggak rusak. HP yang lebih bagus aja nggak tahan jatuh ringan. Apalagi punyamu, ya kan? Coba lihat yang baru kami. Karena kamu pelajar, aku kasih diskon. Gimana? Ini atau ini cocok buat kamu? Nggak usah. Terima kasih. Xiao Qiu, akhirnya ketemu. Kenapa nggak bisa dihubungi? HP-ku rusak. Xiao Guan ada urusan mendadak, terjemahan. Mungkin kamu nggak sempat persiapan. Ada waktu nggak? Ada. Jam berapa? Katanya kalau ketemu kamu, suruh tunggu di depan perpustakaan jam 3 sore. Hampir jamnya. Aku harus siap-siap. Dia bilang mau kemana? Hadiri pembukaan pameran seni baru. Jadi kamu paham nggak istilah-istilah tentang seni? Aku aja nggak tahu Michelangelo. Apalagi yang lain. Jangan malu-malu, buat promosiin kamu. Aku udah karang banyak. Katanya pamanmu seniman terkenal. Dari kecil udah kenal seni. Gaya seni timur atau barat, semua dikuasai. Kenapa harus dikarang segitunya? Boleh pinjam HP kamu sebentar? Oke. Ini, Makasih. Li Chuan, Aku tadi nyariin kamu. karena HP rusak. Aku gak bisa angkat teleponmu. Dan karena aku gak tahu, aku nungguin kamu di sana. Temanmu bilang kamu lagi jemput orang di stasiun. Apa? Yang kerja bareng kamu. Di kafe, yang Margaya itu. Aku gak pergi kemana-mana. Masih nungguin kamu di sana. Aku sibuk siang tadi. Gimana kalau besok? Jam yang sama? Oke, ketemu besok di tempat yang sama ya. Oke, sampai jumpa besok. Dadah. Dadah.
Kamu udah nunggu lama ya? Ah, Seniormu bilang kamu paham seni, bener ga? biasa aja. Ini dokumen hari ini. Tugasmu hari ini temenin seseorang. Seniman Amerika namanya Davi. Ini lengkap. Gaya, aliran, prestasi, kondisi konsumsi karyanya. Lagi pula pemilik galeri itu saudaraku. Dia juga penjual seni terkenal di Shanghai. Dokumen sebanyak ini. Gak harus diterjemahin dalam 2 jam kan? Cuma bisa kasih waktu 1 jam. 1 jam lagi buat beliin kamu baju. Siap-siap. Beli baju? Ini kan udah oke? Bisa lebih baik. Ayo. Nah. Boleh tanya, kamu kenal Xie Xiaoqiu? Xie Xiaoqiu? Iya. Cari Xiaoqiu? Kamu? Aku bapaknya, baru dari Yunan. Xiaoqiu gak di sini, mungkin belum pulang. Dia pergi kemana? Kapan pulang? Aku kurang tahu. Oke, makasih ya. Terima kasih. Selamat. Selamat tinggal. Ayo pergi, ayo pergi. Terima kasih. Sangat bagus. Mari, Sa. Silakan. Ayo kita buat ini. Oke. Oke. Misi terakhir sudah selesai. Aku kelaparan banget. Jangan buru-buru makan dulu. Aku akan mulai satu salah buatmu. Huruf Lu di lukisan Kiu Lu Furong ini berarti banga, sejenis burung. Bukan Lu yang berarti embun. Terus burung apa yang dimaksud itu? Egret. EGRET. Terima kasih, kakak senior. Oke, ayo kita makan. Kamu mau makan apa? Aku akan pegangin piringnya buatmu. Yang mana? Yang ini, ya aku yang ambilin buatmu. Terima kasih. Kamu mau makan apa? Aku tidak mau makan. Ayo makan saja. Harganya naik 5 kali lipat. Maaf aku terlambat. Halo, Bagaimana kabarmu? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ya, silakan. Kamu terlambat, harus minum. Heng 11, Tuan Wang tidak bisa minum. Jangan beri dia tekanan. Li Chuan, ini sepupuku Xiao Guan. Dia manajer tim terjemahan Jiu Tong. Xiao Guan, dia direktur Wang dari GMF. Wang Li Chuan. Halo, Direktur Wang. halo, manajer Xiao. Jiu Tong kami selalu memiliki hubungan bisnis yang baik dengan departemen terjemahan perusahaanmu. Aku sudah bertemu saudaramu, Ji Chuan. Kita sudah minum bareng. Aku akan secara khusus meminta dia untuk mengundang kemari. Dia bilang kamu tidak bisa minum. Ya, Ji Chuan bisa minum beberapa gelas. Pacarmu cantik sekali. Aku kemari untuk... Biar aku memperkenalkan sedikit. Ini Xie Xiaoqiu. Pamannya adalah seniman terkenal dari Yunan. Khusus meneliti lanskap, gaya tinta ciprat. Seperti yang dulu dilakukan Sang Dakian. Tentu saja, Nona Xie sangat mencintai seni. Biasa suka menggambar beberapa karya. Benarkah? Nona Xie, ini Wang Li Chuan. CEO cabang Shanghai GMF. Arsitek terkenal. Yang menang arsitek berbakat tahun lalu. Galeri seni ini juga karya besarnya. Dia... Halo. Halo, Xiaoqiu, kamu tidak lapar? Ayo makan sesuatu. Iya. Kalau gitu saya pergi. Maaf tidak sopan. Direktur Wang, senang bertemu Anda. Saya sangat suka desain di sini.
Selamat datang. Kamu membuat saya kaget. Sebenarnya kamu yang buat saya kaget. Tidak menyangka Nona Xie bisa ada di latar seni seperti ini. Sangat monumental. Saya benar-benar suka seni. Bagaimana kalau jalan-jalan dengan saya untuk menikmati? Dan juga ajari saya. Sebenarnya saya tidak terlalu paham seni. Tapi lihat cara Anda mendesain galeri ini. Saya sangat suka gayanya. Tentu sudut pandang saya hanya matang. Saya tersanjung. Jadi arsitek Wang, saya ingin bertanya. Apa gaya desain Anda? Gaya alami. Berharap melampaui batasan zaman. Jadi mirip dengan Zhuangzi? Zhuangzi adalah filsuf favorit saya. Saya pilih mata kuliah terkait dia saat kuliah. Ada satu hal. Saya harus jujur pada Anda. Adalah paman saya, sebenarnya. Dia bukan seniman. Dia hanya tukang, bahkan SD tidak tamat. Apalagi saya tidak ahli unsur seni. Saya hanya di sini untuk terjemahkan. Untuk seniman Amerika. Manajer Xiao hanya bantu saya mengarang. Karena aku bangga dengan kemampuan saya. Jangan pernah anggap itu benar. Apa yang kamu tertawakan? Tidak ada. Kamu lebih jujur daripada kebanyakan orang. Sebenarnya menurutku seni tidak perlu dijelaskan. Kenapa? Karena bisa langsung masuk ke jiwa orang. Meski aku tak paham seni, bukan berarti aku tak bisa merasakan keindahannya. Benar kan? Orang sepertiku. Aku tipe orang yang intuisinya cepat, pemahamannya sangat tinggi. Baru jujur sebentar. Sekarang kamu sudah mengarang. Semua yang kukatakan itu benar. Kalau benar, mari kita lihat karya seni ini. Lukisan yang bagus, sangat indah. Bisa analisis sedikit? Analisis? Jujur saja, si brengsek ini pikirannya sangat bodoh. Tak paham meski sudah dilihat sebentar. Tapi kalau intuisimu setinggi itu, kemampuan pemahamanmu sebesar itu, tolong beritahu aku. Apa pendapat bijakmu tentang karya seni ini? Pen, pendapat bijak? Karya seni ini mengekspresikan apa? Aku hanya tahu ini dari postmodern. Postmodern. Ya, seperti menggambar. Wajah seseorang, kan? Wajah seseorang, apalagi yang diekspresikan? Wajah manusia itu publik. Semua orang bisa melihatnya. Jadi bagaimana dengan wajah ini? Wajah ini digabung dengan tubuh seseorang. Tubuh mengekspresikan apa? Tubuh itu tersembunyi, tersembunyi. Ada hasrat, tak boleh dilihat siapapun. Jadi seni gabungan wajah dan tubuh seperti ini. Ingin menyebut hasrat yang tersembunyi kini menjadi publik. Paham? Kalau dia tanya lagi, aku akan ketahuan. Tidak, aku harus melawan balik. Ada begitu banyak kata di sana. Apa yang dikatakan kata-kata ini diekspresikan? Wang Lichuan, tolong beritahu aku. Bahasa. Hanya aku bisa menilai ke bidang keahlianku. Ya, bahasa. Bahasa, suara, teks. Cara-cara. Komunikasi tidak resmi. Jadi, hasrat zaman modern harus dipenuhi lewat teks, bukan perasaan. contohnya, Seperti pesan, blog, email. Hal-hal di ponsel atau komputer menjadi organ.
yang tak tergantikan untuk tubuh kita. Hebat. Biasa saja. Hanya pemikiran sederhana saya. Ini penjelasan paling berani dan baru yang saya dengar soal seni hari ini. Katanya, cari emas mudah, cari jodoh susah. Sayangnya Ji Chuan tidak di sini. Kalau dia di sini, dengar penjelasan luar biasa Ibu Xie. Pasti dia sangat senang. Saya akan sampaikan kata-katamu ini. Kakakmu juga seniman? Seluruh keluargaku suka seni. Gambar ini juga didesain kakakku. Lihat. Aku ingin dengar kata-katamu yang bijak. Li Chuan. Xiao Qiu, Xiao Qiu, Xiao Qiu, kenapa bisa? Ada apa? Kamu baik-baik saja? Kenapa Xiao Qiu? Xiao Qiu. Direktur Wang sibuk. Kalau ada urusan, silakan pergi. Saya bisa rawat dia sendiri. Kalian berdua. Saya seniornya. Xiao Qiu dan kamu berpacaran? Kami bertemu di GMF. Iya, lihat ingatanku. Saya suruh dia kunjungi perusahaanmu untuk kerja sebagai penerjemah. Ya. Maaf, saya harus angkat telepon. Xiao Guan, bisa ke sini sebentar? Ada apa? Bisa kita bicara setelah ketemu? Di mana kamu? Tempat lama. Xiao Qiu, kamu sudah bangun? Sudah merasa lebih baik? Maaf Xiao Qiu, aku ada urusan mendadak. Mungkin perlu minta Pak Wang mengantarmu pulang. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Maaf sudah merepotkanmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau kamu takut darah, Tidak sering-sering amat. kamu malah menonton film horor. Kupikir itu bisa membantu. Bawaan sejak lahir. Atau ada alasan psikologis lain? Waktu ibuku melahirkan adikku, dia meninggal karena kehilangan banyak darah. Aku melihat kejadian itu. Sebenarnya kamu bisa coba hipnoterapi. Minum sesuatu yang merah setiap hari. Mungkin jus tomat atau anggur. Apa yang kamu tertawakan? Menurutku kamu benar-benar aneh. Yang lain tahu aku takut darah. Semua menyuruhku menghindari hal-hal berwarna merah. Jangan melihat benda merah. Hanya kamu yang menyuruhku menjalani hipnoterapi. Lihat ini. Sekarang aku sudah terbiasa. Ini kakiku. Kalau kita berani meluangkan waktu untuk melatih diri, kita bisa mengatasi banyak masalah.
Kamu bisa mengubah hal yang tidak alami menjadi alami. Itu disebut sifat kedua. Sifat kedua. Jadi aku harus berlatih perlahan-lahan. Kamu sudah bekerja di Shanghai? Setelah lulus kuliah, aku masih di Amerika. Lalu kembali ke Swiss. Departemen GMF Shanghai didirikan oleh kakakku. Dia bekerja 3 tahun, lalu dipindahkan ke kantor pusat. Aku penggantinya. Sudah 3 tahun. Tapi, kamu dan kakakmu aneh sekali. Kamu baik, sementara kakakmu temperamennya buruk. Apakah kalian benar-benar tumbuh bersama? Ya. Kamu benar, dia sedikit terburu-buru. Tapi setelah dekat dengannya, kamu akan sadar dia sebenarnya baik. Jadi apa ada anggota keluarga lain? Orang tuamu kerja apa? Jadi begini, aku kerja sebagai arsitek kan? Jadi setelah itu, kamu mungkin akan merasa sedikit terganggu. Kakakku begitu, orang tuaku juga begitu. Kakek, nenek. Kakekku yang lain, paman, bibi. Sepupu-sepupuku juga. Terus nenekmu yang lain tidak? Dia juga sama saja. Kakakku dan dia bekerja sebagai arsitek interior. Latar belakang keluargamu sangat membosankan. Bukankah mereka bilang kerja di bidang yang sama itu tidak adil? Kenapa seluruh keluargamu kerja di bidang yang sama? Mungkin karena kita semua arsitek. Tidak punya waktu untuk urusan cinta. Jadi semua orang merasa bahwa mencari pasangan di bidang yang sama akan lebih sedikit menyebalkan. Kamu sudah berbohong di sini selama 1 jam. Kenapa wajahmu masih terlihat pucat? Dokter menyuruhmu tinggal di sini 10 menit. Kamu akan kembali normal. Karena aku sudah memakai makeup. Kamu masih muda, kenapa harus pakai makeup? Apa makeup untuk orang dewasa tidak diizinkan atau bagaimana? Masuk. Maafkan aku. Sudah mengganggu kamu lagi. Jangan khawatir, sudah terlalu larut. Aku tidak mungkin biarkan kamu memanjat tembok lagi. Struktur rumahmu sangat rumit. Hampir membuatku tersesat terakhir kali. Kamu lihat kan? Kalau begitu, apakah itu bisa dianggap sebagai kesalahan desain? Ada apa? Bangunan ini didesain olehku. Kurasa itu tidak serumit peta yang kamu gambar itu. Semuanya didesain olehmu? Silakan duduk. Sebenarnya, aku baru saja melihatnya lebih dalam barusan. Dan aku menyadari bahwa arsitekturnya sebenarnya tidak seburuk itu. Kamu lihat, warna sofa ini sangat putih. Terutama album ini. Warnanya cocok sempurna dengan sekelilingnya. Bunga ini sangat memukau. Di album ini, lihat sini, lihat. Strukturnya sangat unik. Aku yakin kamu yang mendesainnya, kan? Aku tidak terlalu mencintai diri sendiri. Struktur itu semua didesain oleh arsitek favoritku.
Sayangnya sekali, pengetahuan arsitekturnya sangat terbatas. Jadi di mana bangunan yang dirancang olehmu? Amerika, Eropa, dan Tiongkok. Aku ada yang ingin tanya. Ketika kamu berjalan di dalam bangunan yang kamu rancang sendiri, bagaimana perasaannya? Rasa hormat, keajaiban dan kebanggaan. Mereka seperti anak-anakku. Aku menyaksikan pembentukan dan pertumbuhan mereka. Ayahku sering bilang padaku, jika struktur itu bisa bicara, mereka pasti akan berbicara dalam bahasa bumi. Karena sepanjang banyak generasi manusia, 10 tahun, 20 tahun, atau 100 tahun, para arsitek sudah tiada. Tapi struktur itu masih berdiri megah. Benar juga. Iya. Kenapa nggak ada fotomu di sini? Aku nggak suka difoto. Kamu memang tampan. Sayang banget kalau nggak difoto. Boleh tanya sesuatu? Tentu saja. Kenapa kamu nggak cukur jenggot? Di kampung halamanku musim dinginnya sangat dingin. Lagi pula, aku suka banget main ski. Jadi aku nggak cukur. Biar lebih hangat sedikit. Cukup buat menghangatkanmu? Iya, cukup. Kamu memang punya selera humor. Ayahku juga nggak cukur jenggot. Waktu aku kecil, aku pikir, itu keren banget, senang. Mau pegang? Boleh ya? Boleh. Aku akan ambilkan jus jeruk untukmu. Kau tahu aku suka itu? Aku sering perhatiin kamu. Ada kucing di sini. Punyamu? Itu Mia. Mia? Kalau aku dinas, aku titip ke Jichuan. Kalau dia dinas, titip ke Ruinui. Kalau Ruinui juga dinas, aku titip ke kakakku. Kalau dia juga dinas, kakekku yang bantu jagain. Kasihan Mia. Ini jus jerukmu. Terima kasih. Pelan-pelan. Oh begitu? Ayo pergi. Ayo, aku capek banget. Akhirnya kita sampai. Nanti datang ke kamarku istirahat, ya? Oke, Hei, murid-murid. Kalian bertiga lagi. kenapa belum pulang? Aku selalu di sini. Tidak, sekarang hampir jam 11. Kenapa Xie Xiaoqiu belum pulang? Jangan khawatir, Xiao Qiu sering pulang terlambat seperti ini.
Kalian tak perlu menunggu aku, pulang saja duluan. Jadi kami pulang sekarang, ya? Nah, selamat ya. Dah, Xiao Qiu kadang tidak di asrama. dia di mana? Mungkin di rumah pacarnya. Ku dengar dia sangat kaya. Dia sudah punya pacar? Lihat, sekarang sudah tidak pagi. Aku harus pulang. Ah, Xiao Qiu belum pulang sekarang. Kurasa hari ini dia tidak akan pulang. Tapi kamu tak perlu khawatir. Dia aman, tidak akan ada apa-apa. Selamat tinggal. Kamu bisa tenang. Murid. Hei murid. Murid. Ini perpustakaanku. Jadi semua ini dirancang olehmu? Lihat, sangat berbakat, kan? Lihat. Aneh sekali. Lucu sekali. Apalagi dengan topi kecil. Bukumu semua setebal itu? Buku apa ini? Judul Inggrisnya, Remembrance of Things Past. Mungkin pernah dengar sebelumnya? Artinya mengenang masa lalu? Bisakah ada orang yang memilih buku ini untuk tesis doktoralnya? Ini versi Prancis? Bagiku, punya nama lain yaitu Terhipnosis Tanpa Bantuan. Kenapa? Karena 3 halaman pertama buku ini semua membahas bagaimana penulis berusaha sia-sia untuk tidur, jadi dia memikirkan hal-hal yang tak berguna. Lihat. Untuk waktu yang lama, aku punya kebiasaan berbaring lebih awal. Terkadang saat lilinnya padam, mataku menutup begitu cepat. Hingga aku bahkan tak sempat bergumam, aku akan tidur nyenyak. Artinya, untuk waktu yang sangat lama. Tokoh utama cerita ini punya kebiasaan tidur lebih awal. Ada saat lilinnya padam. Lalu dia langsung tertidur. Tanpa sepatah kata pun. Lihat, ini sangat efektif. Benar. Luar biasa. Sudah larut, sebaiknya kamu tidur lebih awal. Bolehkah aku pinjam bajumu? Tasku ada di mobil Xiao Guan. Oke, tunggu sebentar. Aku akan ke ruang ganti. Terima kasih. Dulu kamu tinggal di kamar ini. Kamu ingat? Sebaiknya kamu tidur lebih awal. Li Chuan. Terima kasih selalu membantuku. Selamat malam.
Terima kasih. Pelan kan? Nanti kamu tersedak air. Kenapa kamu belum tidur? Saat aku sedang kerja, siang tiba-tiba ada proyek. Lalu aku coba selesaikan gambarnya. Xiao Qiu. Apa aku tidak menakutimu malam itu? Bolehkah aku menciummu? Kenapa kamu tertawa? Aku akan tidur sekarang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
pagi. Kopi? Terima kasih. Pesawat kertas? Aku dulu sering main ini dengan adik laki-lakiku waktu kecil. Aku juga. Seperti ini. Lihat, kamu harus angkat lenganmu lebih tinggi. Tonton saja sampai jatuh. Ada pepatah mengatakan, kalau kamu tidak bisa melupakan seseorang, tapi orang ini tidak bisa bersamamu, kamu cukup tulis namanya di sayap pesawat ini. Lalu lakukan seperti ini. Kamu akan cepat lupa namanya. Efektif? Aku tidak tahu, belum pernah coba. Macet. Tolong bantu dong. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa di sini tidak ada kaca yang bisa lihat seluruh badan? Aku tidak suka. Kemarin, ada orang bahkan mengajarkan dengan santai. Aku harus perlahan terbiasa dengan kebiasaan kedua. Kamu tidak sadar sudah jadi lebih keren, kan? Tolong beli kaca itu bulan ini, ya. Kalau tidak, pasti tidak nyaman. Licuan. Betul. Kamu pakai begitu pas balik sekolah? Aneh ya? Iya, kayaknya. Tapi gak apa-apa. Aku ada jaket. Aku gak ngomong lagi, sekarang balik sekolah. Aku anterin. Sambil beli baju sehari-hari. Jangan beliin aku. Aku bisa beli sendiri. Dompetku jatuh di mobil Xiao Guan. Bagus. Ayo pergi. Manajer, ada apa? Kamu berantem sama siapa? Xiao Sang, bisa gak gantikan aku rapat siang ini? Aku bisa keluar dengan lagi. Ya, gak masalah. Kamu sebaiknya istirahat. Cari aku lagi buat apa? Mau jenguk kamu. Teman lama tetap paling bisa diandalkan. Aku benar-benar beruntung ketemu kamu tadi malam. Kamu terluka? Boleh gak aku traktir makan malam nanti? Nanti aku ganti dengan cara yang bagus banget. Maaf. Besok aku. Xiao Qiu, Manajer. IMA, kamu gak ada urusan lain?
Kamu pergi dulu aja. Xiao Qiu, masuk. Udah baik kan? Aku baru mau nelpon kamu. Udah jauh lebih baik. Tadi malam, aku lupa tas di mobilmu. Ada baju-bajumu juga. Soal teknik. Oke. Tunggu bentar. Tas kamu. Iya, punyaku, bajumu. Manajer, kamu baik-baik aja? Nggak apa-apa kok. Aku tadi ceroboh, ketabrak di jalan. Ini baju yang kamu beliin buat aku. Aku balikin ya. Kamu simpen aja. Anggap aja baju kerja. Terus, gajimu jangan bilang siapa-siapa. Makasih, manajer. Aku ada les bentar lagi. Duluan ya. Aku anterin, yuk. Nggak usah repot-repot. Jangan khawatir, yuk. Aku anterin aja, sekalian aku harus balik ke GMF. Yuk. Baju yang kamu pakai hadiah orang, ya? Kok tahu? Mana mungkin mahasiswa miskin kayak kamu beli? Aku aja nggak sanggup. Kayaknya Xiao Guan emang dermawan banget. Nggak ada label harganya. Jadi nggak tahu berapa. Kayaknya si manajer Xiao udah susah Xia. Mau kemana? Aku anterin. Nggak usah. Soalnya aku ada urusan. Oke, aku duluan ya. Dadah. Dadah. Oh iya, itu Miss Ye Qingwen. Iya, aku akan telepon dia buat kesana sekarang. Oke. Oke, kantor Chairman Wang ada di lantai 2. Kamar ketiga, lurus aja lewat sini. Makasih. Sama-sama. Kok aku nggak pernah dengar dari Li Chuan? Deket banget kalian? Kenalan gimana? Aku dulu kerja part-time di kafe. Dia sering kesana minum kopi. Kami berkenalan perlahan-lahan. Pelayan di kafe. Ini benar-benar seperti adegan film. Kamu tidak mencantumkan detail ini di CVMU. Ini tidak ada hubungannya dengan mengajar bahasa Mandarin, kan? Kenapa tidak? Semuanya saling berhubungan. Permisi. Bolehkah saya duduk untuk berbicara? Kebetulan, ada kursi di sini. Saya harus menolak karena wawancaramu sudah selesai. Tapi, Nona Ye, Tiongkok punya pepatah. Kalau tidak punya kemampuan, jangan coba-coba pamer. Saya bukan tembikar biasa. Saya adalah perunggu yang sekeras batu. Jadi, jangan menghalangi jalan saya. Dan jangan coba mendekati Li Chuan. Kenapa? Ada 2 alasan. Pertama, dia sudah punya pacar di Swiss. Kedua, sepertinya kamu sangat menyukainya. Dan ingin mendekatinya, tapi kamu tidak cocok untuknya. Masa muda kita berharga, jangan buang waktumu. Tuan Wang, bahasa Mandarinmu sangat bagus. Tapi soal kemampuan, saya juga ingin menunjukkan, kebetulan sekali. Menunjukkan kemampuan? Jangan pura-pura pintar di depan saya. Saya belum menganggapmu sebagai bos. Tapi kamu sudah Ketua Wang Chichuan. Kalau IQ-mu sedikit lebih rendah, Kamu akan jadi pakis. kalau otakmu terbuat dari bohlam, Cukup untuk jadi gulungan tisu toilet. setiap kata yang kamu ucapkan membuktikan. Kamu bukan pria sejati. Kalau suatu hari kamu setuju jadi wanita, saya rela jadi pria sejati. Kalau hari itu kamu jadi patung, saya sangat rela jadi merpati. Apa yang dia katakan? Patung? Astaga, Kamu terluka? Mau periksa? baik-baik saja. Oke, Kamu harus pergi. Pergi.